وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا رآه, dan ketika melihat pada hilal siapa ahlu baladin, penduduk suatu negara, misalnya penduduk Indonesia, lazima maka mewajibkan an-nasa pada manusia, kullahum kesemuanya mereka, apa as-saumu puasa. Semua orang di dunia wajib puasa. Semua orang di seluruh negara wajib puasa. Ketika penduduk suatu negara telah menyaksikan tanggal awal Ramadan atau bulan awal Ramadan, yang dimaksud di sini tidak harus kok semua penduduk, misalnya kita bilang penduduk Indonesia sudah menyaksikan bulan Ramadan, artinya tidak harus semua penduduk Indonesia melihat, enggak. Artinya bisa sebagian penduduk Indonesia melihat tanggal 1 Ramadan dan laporan dia diterima oleh pemerintah. Betul? Nah, berarti di sini secara hukum penduduk Indonesia sudah melihat apa? Bulan Ramadan, walaupun yang melihat hanya beberapa orang, yang melakukan pengamatan hanya beberapa orang. Nah, tapi ketika laporan mereka diterima, berarti secara hukum orang Indonesia sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Ketika misalnya orang Indonesia sudah melihat tanggal 1 Ramadan, maka ru'yah atau penglihatan yang dilakukan oleh orang Indonesia itu mengikat semua orang di negara-negara lain. Indonesia sudah menetapkan puasa besok misalnya, maka semua orang yang mendengar informasi ini wajib puasa. Berlaku untuk orang Malaysia, berlaku untuk orang Singapura, berlaku untuk orang Filipina, berlaku untuk orang Jepang, berlaku untuk orang Cina, berlaku untuk orang Saudi, berlaku untuk orang Eropa, untuk orang Amerika. Semuanya terikat dengan apa? Hasil penglihatannya orang Indonesia. Baik. Apa dasar dari pendapat ini? Alasannya adalah pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika kalian sudah melihat tanggal. Sabda Rasulullah SAW, puasalah ketika kalian sudah melihat tanggal. Itu maksudnya bukan kok semua orang melihat. Maksudnya kok tidak harus semua orang sudah melihat tanggal, enggak. Sebagian orang melihat, laporannya diterima, itu berarti semua secara hukum sudah melihat. Maka berarti ketika suatu negara dinyatakan sudah melihat bulan Ramadan, maka
maka ini berarti berlaku untuk semuanya. Kenapa? Kalau satu negara melihat, berarti yang lain hukumnya sama dengan sudah melihat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan. Alasannya apa? Itu lebih menjaga kesatuan dan kekompakan umat Islam. Dengan begitu orang Islam lebih kompak dan lebih tampak bersatu. Nah, orang Islam waktunya puasa sedunia semua puasa. Waktunya Idul Fitri semua Idul Fitri, kompak semua seluruh dunia. Sehingga atas dasar ini, ketika orang Islam di ujung timur dunia, negara Islam yang paling ujung timur negara mana? Apa Indonesia ini? Negara Islam di paling ujung timur dunia, ya, karena itu yang melakukan ruqyah lah, ruqyah. Nah, mungkin seperti Papua Nugini, walaupun ada orang Islam di sana, mungkin di sana nggak ada atau nggak melakukan ruqyah misalnya. Nah, orang Indonesia sudah melihat tanggal 1 Ramadan, maka ini berlaku untuk orang Islam sampai di ujung barat dunia, sampai Amerika, sampai mana lagi yang paling barat lagi dari Amerika. Nah, apakah ulama sepakat dengan hal ini? Tidak. Masih ada beberapa pendapat lain, tapi kita ambil satu pendapat lagi yang rajih, yaitu ketika penduduk suatu negara melihat tanggal 1 Ramadan, maka ru'yah mereka itu hanya berlaku untuk negara itu dan negara-negara yang memiliki posisi matla. Posisi apa? Matla, tempat penglihatan tanggal yang sama. Jadi ketika Indonesia misalnya menetapkan 1 Ramadan besok, maka itu berlaku untuk Indonesia dan negara-negara yang matla'nya sama, posisi penglihatan bulannya sama. Nah, berarti di sini nanti akan kita tanyakan kepada para ahli yang posisi penglihatan bulannya itu sama dengan Indonesia siapa? Negara mana saja? Yang posisi penglihatan bulannya tidak sama dengan Indonesia, maka tidak terikat dengan penglihatan bulan di Indonesia. Betul? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dalilnya sama kan? Puasalah ketika kalian melihat bulan dan mokellah atau berhentilah puasa ketika kalian telah melihat bulan. Nah, sekarang yang melihat bulan itu orang-orang Indonesia dan sekitarnya. Orang-orang di belahan bumi yang lain bisa jadi mereka belum melihat. Maka ketika yang melihat orang-orang di negara Indonesia dan sekitarnya, maka penglihatannya orang-orang Indonesia ini tidak mengikat orang-orang Islam di belahan bumi
yang lain. Betul? Nah, karena apa? Nah, bisa jadi mereka juga memang belum bisa melihat di sana. Nah. Yang kedua dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atau hadisnya Abdullah bin Abbas, bukan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Gimana ceritanya? Ummul Fadl itu siapa? Ibunya Ibnu Abbas. Mengutus sahabat lain namanya Quraib untuk pergi ke Syam menemui Muawiyah. Menemui siapa? Muawiyah. Waktu itu pusat kekhalifahan Islam di mana? Di Syam. Jadi, akhirnya Quraib ini sampai ke Madinah lagi di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Lalu oleh Ibnu Abbas ditanya, kapan kalian di Syam melihat awal bulan Ramadan atau awal tanggal Ramadan? Berarti menyangkut kapan kalian mulai puasa di Syam sana. Quraib menjawab, malam Jumat. Malam Jumat. Ibnu Abbas berkata, lah kita di Madinah melihat tanggalnya malam Sabtu. Berarti orang Syam puasa dari dari hari Jumat, orang Madinah puasa dari hari Sabtu. Nah, beda kan? Terus Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, lah apa kalian enggak ngikuti ru'yahnya Muawiyah? Enggak mengacu kepada ru'yahnya Muawiyah saja. Berarti kalau mengikuti ru'yahnya Muawiyah berarti nanti hitungan Idul Fitrinya bisa lebih cepat. Nah, misalnya Muawiyah puasanya 30 hari, antum bisa 29 hari sudah Lebaran. Ibnu Abbas menjawab, enggak. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah begini. Artinya ketika penduduk suatu negara, misalnya Syam, mereka melihat tanggal di sana, maka ru'yah mereka di sana itu tidak mengikat kepada siapa? Ahli negara atau penduduk negara yang lain. Paham? Itu secara dalil. Secara alasan atau illah atau qiyas. Sekarang
penentuan waktu yang sifatnya harian saja, negara yang satu dengan negara yang lain bisa berbeda-beda, ya enggak? Nah, terutama negara-negara yang jauh. Kita misalnya dengan Saudi Arabia itu bedanya 4 jam. Nah, kalau orang yang di Indonesia bagian tengah sana bedanya berapa? 5 jam. Orang yang di Indonesia Timur bedanya 6 jam dengan Saudi Arabia. Kita yang dengan orang Amerika sana bedanya bisa 24 jam. Nah, kita di sini pagi, di sana masih malam, atau di sana baru, nah di sini sudah paginya hari apa besok? Paginya hari Rabu, mungkin di sana masih siangnya hari Selasa mungkin. Nah, coba tanya nanti orang-orang yang di Amerika. Ada teman di Amerika enggak? Nah, coba sekarang tanya ke sana. Nah, di sana sekarang jam berapa? Jadi ketentuan waktu harian saja bisa beda-beda. Apalagi ini waktu yang istilahnya sifatnya bulanan, kemungkinan berbeda itu juga lebih besar. Baik. Jadi kembali lagi bahwa yang rajih adalah ketika suatu negara sudah menetapkan di negara ini tanggal 1 Ramadan sudah terlihat, maka itu tidak berlaku untuk negara yang lain, terutama negara-negara yang matla'nya berbeda, posisi penglihatan bulannya berbeda. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang tidak melakukan ru'yah? Misalnya di negara-negara yang di situ Islamnya minoritas. Bagaimana? Kalau mereka di sana nggak melakukan ru'yah, bagaimana? Mereka sendiri juga mungkin mau melakukan pengamatan sendiri juga nggak bisa, misalnya. Apa yang harus mereka lakukan? Mengacu ke negara terdekat yang melakukan ru'yah. Nah, mengacu ke negara terdekat yang melakukan ru'yah. Misalnya orang-orang di Filipina misalnya, orang-orang Islam di Filipina misalnya. Di Filipina di sana tidak diselenggarakan ru'yah hilal atau pengamatan hilal. Maka negara terdekat yang melakukan pengamatan hilal dari Filipina yang mana misalnya? Oh, Malaysia. Oke, berarti Filipina, orang-orang Islam di Filipina mengacu dengan pengamatan hilal yang ada yang dilakukan di mana? Di Malaysia. Wa yusamu bi ru'yati 'adadin walau untha wa yusamu, dan dilaksanakan puasa bi ru'yati 'adadin, berdasarkan penglihatannya satu orang yang adil. Siapa yang dimaksud dengan orang yang adil itu? Orang yang adil adalah ahlul istiqamah, orang yang istiqamah, orang yang baik agamanya, bukan orang yang fasik, bukan orang yang pembohong,
Nah, orang-orang yang dikenal baik agamanya itu namanya adalah orang yang adil. Walau unsa, walaupun perempuan. Nah, pelaksanaan puasa atau awalnya bulan Ramadan bisa didasarkan ru'yahnya satu orang saja. Yang penting dia adil. Yang penting dia orang yang adil. Kenapa harus orang yang adil? Hah? Supaya kita tidak dibohongi. Nah, orang yang tidak adil, dia bisa kita khawatirkan dia bohong. Mungkin dia ada kepentingan apa? Terus biar puasanya cepat mulai, dia laporan, wah saya tadi sudah melihat hilal. Padahal dia nggak ngelihat hilal. Entah? Nah, jadi harus orang yang adil. Supaya apa? Supaya kita aman dari dibohongi itu tadi. Nah, kalau yang memberikan laporan telah melihat tanggal itu perempuan, bagaimana? Diterima enggak? Diterima. Nah, walaupun satu perempuan. Kenapa? Apa dalilnya? Ibnu Umar berkata, waktu itu orang-orang berusaha mencari atau mengamati hilal. Mengamati apa? Hilal. Nah, tanggal 1 Ramadan. Kapan tanggal 1 itu? Ketika pertama kali bulan bisa dilihat, itu namanya tanggal 1. Waktu itu orang-orang sedang berusaha mengamati hilal. Nah, kemudian ternyata saya melihat. Nah, saya berhasil melihat tanggal 1 Ramadan. Kemudian saya laporan kepada Rasulullah SAW bahwa saya melihat bulan. Maka Rasulullah SAW besoknya puasa dan orang-orang Islam diperintahkan untuk puasa. Syahidnya di mana di sini? Syahidnya di mana? Ibnu Umar melihat, kemudian dia lapor kepada Nabi. Nah, laporannya Ibnu Umar saja oleh Nabi diterima. Nah, yang laporan hanya siapa? Ibnu Umar, bahwa dia sudah melihat tanggal. Itu dan Nabi sudah diterima dan sudah dijadikan dasar untuk apa? Memulai puasa. Jadi nggak harus 2 orang, 3 orang, 4 orang, beberapa orang, enggak. Nah, lebih-lebih kalau yang laporan banyak, seperti kebiasaan sidang isbat di Indonesia itu, yang dijadikan patokan tidak hanya laporannya 1 orang saja, karena pemantauan hilal dilakukan di beberapa tempat. Nah, nanti yang memantau misalnya di Lamongan, nah gimana hasilnya? Ada lagi yang mantau di mana? Di Bandung. Nah, ada lagi yang memantau di sini di dekat Cilegon sini, di mana tuh? Bukan di pantai.
di sekitar situ juga ditanya bagaimana hasil pengamatannya. Jadi sehingga kalau yang laporan dari beberapa tempat kemudian semuanya menyaksikan, itu lebih dari cukup. Satu saja menyaksikan sudah melihat hilal, mengatakan dia melihat hilal, itu sudah cukup dijadikan dasar untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Nah, pernah juga ada orang Arab, ngerti orang Arab dah? Orang Arab pedalaman datang mengkabarkan pada Nabi bahwa dia melihat hilal. Dan oleh Nabi ditanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Artinya Nabi berusaha memastikan bahwa yang laporan ini adalah orang Islam, yang laporan ini adalah Muslim. Dia menjawab na'am, ya Nabi. Maka Nabi berperintah pada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'adzinin nasa, fa'adzin bin nasi an yasumu ghada." Berdirilah wahai Hilal, umumkan kepada semua orang bahwa besok kita akan puasa. Nah, dalam hadis ini, ketika ada satu orang laporan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan coba cari satu orang lagi, nah, yang juga melihat hilal seperti dia. Enggak. Yang Nabi pastikan adalah dia ini orang Islam atau bukan. Kalau dia Muslim, maka hukum asalnya Muslim gimana? Adil atau tidak? Ketika kita bertemu seorang Muslim yang kita nggak kenal dia, maka hukum asalnya dia gimana? Adil atau tidak? Adil. Nah, kita mengatakan seseorang itu tidak adil, nah, Islamnya nggak baik dan seterusnya. Kita mengatakan begitu setelah kapan? Kita melihat. Nah, kita menyaksikan, oh dia orang fasik, misalnya pernah berbuat dosa besar, atau orangnya sering bohong, baru kita nafikan keadilannya. Nah, tapi selagi kita enggak melihat hal-hal yang merusak keadilan dari dirinya, maka orang Islam hukum asalnya dia adalah apa? Adil. Bahkan seandainya yang laporan itu adalah perempuan, bagaimana? Juga diterima. Yang penting dia adil. Yang penting dia disaksikan sebagai orang Islam yang baik. Nah, sekarang misalnya ada beberapa orang melakukan pengamatan hilal, ke 10 orang bareng-bareng melakukan pengamatan, yang lain nggak lihat. Tapi dia melihat, karena mungkin dia lebih jeli, matanya lebih tajam dari yang lain, dia melihat. Yang lain nggak lihat, gimana? Gimana hukumnya? Kalau dia orang yang adil,
laporan dia, penyaksian dia diterima. Paham? Ya. Jadi masalahnya dia itu adil atau tidak, dan ngerti betul apa tidak gitu ya. Nah, pastikan itu. Kalau orangnya nggak ngerti, takoni hilal iku kaya apa? Nah, nggak bisa menggambarkan hilal iku kaya apa. Nah, oh yang saya udah lihat kok, yakin jelas lihatnya. Nah, saya udah yakin lihat hilal di mana? Itu di baliho pinggir jalan itu. Loh, itu gambar hilal. Itu bukan hilal ya. Nah, itu gambar hilal. Betul? Nah, saya tadi ngelihat hilal jelas sekali. Nah, menjelang terbenamnya dia saya lihat kayak apa? Bulat. Nah, cahayanya terang. Nah, warnanya kekuningan, kemerahan. Itu bukan hilal. Itu apa? Matahari. Nah. Betul? Fa'in samu, maka bila mereka berpuasa, saham naktafi bihadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.